Avatar Saga kedua The Way of Water sudah tayang di bioskop, tapi ingatan kita tentang yang pertama masih membekas sampai sekarang. Entah itu soal filmnya maupun para pemainnya yang bakal jadi pembahasan kita dalam polemik kali ini. Nama Samuel Henry John Worthington atau Sam Worthington jelas tidak boleh luput dari pembahasan soal Avatar. Karena aktor berusia 46 tahun ini adalah pemeran dari karakter utama Jack Sully dalam dua saga yang telah tayang. Nah, rencananya Sam masih akan tampil dengan peran yang sama untuk 3 saga lanjutan, yang salah satunya telah merampungkan produksi bersamaan dengan Way of Water. Di dunia nyata, penampilan fisik aktor satu ini jelas banyak berubah jika dibandingkan dengan penampilan perdananya 2009 silam, saat masih berusia 33 tahun. Waktu itu ubannya masih belum kemana-mana serta kerutan di wajah belum sebanyak sekarang. Tapi ini sama sekali bukan masalah, karena kualitas aktingnya benar-benar tanpa celah di film kedua ini. Wajar sih, soalnya setelah rehat dari Avatar untuk menunggu produksi berikutnya, Sam juga kebanjiran kerjaan sebagai pemeran utama di beberapa film lain, termasuk salah satunya Clash of the Titans. Joel David Moore masuk dalam jajaran cast dari saga pertama yang masih dapat jatah tampil di film kedua ini. Perannya masih sama sebagai antropolog bernama Dr. Norm Feldman, karakter yang mengenalkan budaya bangsa Na'vi kepada Jack Sully. Nah, sama seperti Sam, Joel akan tetap tampil dengan peran ini hingga saga ketiga. Namun, hanya sampai situ saja penampilannya. Karena untuk saga keempat dan 5, kemungkinan besar karakternya tidak akan dimunculkan. I trained 3 years for this mission. I speak the language fluently. He knows. Stephen Lang, aktor berusia 70 tahun yang dulu memerankan karakter Kolonel Miles Quaritch di film saga pertama, juga masih ditampilkan dalam saga kedua yang sedang tayang. Kemunculannya bahkan masih bakal dipertahankan hingga saga keempat. Ya, sebagai nominator villain terbaik di berbagai ajang penghargaan untuk perannya di film pertama. Memang sangat aneh kalau keberadaan karakter antagonis Miles Quaritch dihapuskan dari cerita, mengingat keberadaannya yang menentukan arah konflik. Kemudian di luar itu, sang aktor juga terbukti sukses menerjemahkan ekspresi karakternya secara otentik. Makanya meski hanya dimunculkan kembali dalam wujud rekombinan, karena wujud manusianya tewas dalam saga pertama, sudah paling benar kalau slot perannya tetap diserahkan ke Stephen Lang. I know you're all asking yourselves the same question. Why so blue? Tokoh antagonis yang diperankan oleh Lang bukan satu-satunya yang dibawa kembali dalam saga. Masih ada karakter Lyle Wainfleet, anak buah Miles Quaritch yang baik dalam saga pertama, kedua, ketiga maupun keempat, tetap diperankan oleh Matt Gerald, aktor berusia 52 tahun yang jadi Zemit di film Rampage. Sama seperti Quaritch, karakter Lyle Wainfleet yang diperankan oleh aktor ini juga ditampilkan sebagai rekombinan. Karena dalam cerita di saga pertama, wujud manusianya tewas diinjak oleh para satwa unik di hutan Pandora. Aktris berusia 73 tahun, Sigourney Weaver, yang di Avatar saga pertama berperan sebagai Dr. Grace Augustine, memang masih dimainkan juga dalam film kedua ini. Namun bukannya tampil dengan satu karakter saja. Pemeran Dana Barrett di Ghostbusters versi 1984 ini juga didapuk sebagai pemeran untuk karakter Kiri Tesuli, anak kandung dari Avatar Dr. Grace Augustine yang kemudian diadopsi oleh keluarga Sully setelah karakter ini meninggal di film pertama. Ribet juga ya, kamu kayaknya harus nonton langsung deh biar ngerti maksudnya. Tapi kalau dijelasin secara sederhana, intinya Sigourney Weaver ini ngisi 2 slot karakter yang dalam cerita masih punya hubungan darah. Mungkin supaya terkesan ada kesamaan gitu kali ya. Carol Christine Hilaria Ponder atau CCH Ponder, aktris berusia 70 tahun yang bermain di Avatar sebagai Moat, pemimpin spiritual bangsa Na'vi, seperti beberapa case sebelumnya juga kembali dalam saga kedua dengan karakter yang sama. Jatuh tampilnya bahkan sudah dipastikan akan berlanjut hingga saga ketiga. Ya, aktris satu ini memang jagoan kalau urusan voice acting. Makanya jadi karakter yang sepenuhnya muncul sebagai CGI sepanjang film, sudah pasti bisa diperankan dengan mudah sama dia. Cuman bukan berarti aktris satu ini tidak pernah dapat peran yang tampil langsung depan kamera. Kalau kamu nonton Godzilla The King of Monsters, harusnya ingat dong sama perannya sebagai Senator William. Avatar The Way of Water bukan hanya memberi penonton kejutan lewat VFX yang epic, mereka juga melakukannya lewat pemilihan cast yang bikin kita semua jadi nostalgia. Kamu ingat Kate Winslet kan? Pemeran Rose di film Titanic yang pernah jadi alasan mimpi basah banyak remaja laki-laki. Ya, aktris berusia 47 tahun ini juga didapuk sebagai pemeran Ronald, karakter baru yang diperkenalkan sebagai istri kepala suku Metkayina, sebutan untuk bangsa Na'vi yang tinggal di wilayah air. Penampilan Kate sendiri di waralaba Avatar memang baru terjadi pada film kedua. Namun, ini jelas bukan kerjasama pertamanya dengan one and only James Cameron.
it is just remarkable to be able to see the movements and the performance. Bukan hanya Kate Winslet yang baru bergabung di Avatar The Way of Water. Pemeran Jonah Hobbs di spin-off Fast Saga Hobbs and Shaw, Clifford Vivian Devon Curtis alias Cliff Curtis, juga dapat slot peran untuk saga ini dan ketiga. Sebagai Tonowari, kepala suku Metkayina, suami dari karakter Ronald yang diperankan oleh Kate Winslet. Ya, sebagai film yang mengadaptasi banyak referensi budaya dari suku Maori, keberadaan Cliff memang dibutuhkan dalam saga ini. Pertama, dia memang orang Maori asli, jadi sudah pasti mengerti soal unsur budayanya yang digunakan dalam film. Kedua, Cliff adalah lulusan sekolah akting yang sudah membintangi puluhan judul sejak pertama berkarir pada 1993, makanya tidak perlu ada keraguan lagi. You got no hair, you got no pretty costumes or cool like. Meski bergabungnya beberapa nama baru jadi angin segar bagi sejumlah fans, absennya karakter badass Trudy Kakon yang diperankan oleh Michelle Rodriguez tampaknya membuat sebagian penggemar lagi kecewa. Pasalnya, meski karakter pilot pesawat tempur ini telah dimatikan dalam saga pertama, sebenarnya bukan tidak mungkin membawa Michelle kembali untuk karakter lain, seperti yang dilakukan pada Sigourney Weaver. Atau kalau terlalu maksa, setidaknya bisa pakai skenario perubahan jadi rekombinan, macam yang dilakukan ke aktor Stephen Lang demi membawa kembali sang antagonis Miles Quarry. Ya, ini bukan hal yang urgent buat diperdebatkan sih. Karena kalau cuma mau lihat penampilan Michelle Rodriguez, para fans masih bisa nonton Fast Saga yang di separuh serinya menampilkan aktris Hispanik ini sebagai Letty Ortiz. Tentu heroin dari saga pertama, Neytiri akan tetap tampil bersama Jack Sully hingga saga kelima. Dan yang lebih melegakan lagi adalah pemeran utamanya tidak akan berubah, masih tetap Zoe Saldana. Kamu yang masuk juga di barisan penggemar Marvel harusnya sudah kenal dong dengan sosok satu ini. Tidak usah sampai nonton semua film MCU untuk tahu siapa dia. Cukup Guardian of the Galaxy serta Avenger Infinity War dan Endgame. Yap, Zoe Saldana adalah pemeran karakter Gamora, anak angkat sang Titan Thanos. Aktris satu ini memang langganan jadi pemeran untuk produk sinema berbau science fiction. Selain Avatar dan Avenger, masih ada sederet judul lain macam Star Trek dan The Adam Project.